Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, ternyata limbah sampah yang sering kita temui di lingkungan sekitar bisa diolah menjadi baterai. Dan Yellow Jacket Podcast kali ini bersama dengan saya Leon Wical, Leon sudah menghadirkan seorang mahasiswa berprestasi yang berhasil mengubah limbah sampah menjadi baterai pertama kali di Indonesia dan yang kedua di dunia. Bersama dengan Maurice Evroza. Selamat siang Bang Maurice. Selamat siang Bang Leon. Gimana kabarnya Bang Maurice? Alhamdulillah baik. Apa kabar Bang? Puji Tuhan sehat. Baik. Bang Maurice, berbicara mengenai baterai ini. Nah, dengar-dengar Bang Maurice ini berhasil mengolah limbah sampah menjadi baterai, itu gimana sih Bang ceritanya? Jadi sebenarnya cerita awalnya itu ini mulai risetnya dari tahun 2020 sebenarnya, di mana pandemi itu kan lagi tinggi-tingginya ya, dan di situ juga mungkin kalau kita pernah dengar, wah limbah sampah lagi naik nih karena pandemi, karena semakin banyak yang pakai masker lah atau apa, jadi lebih banyak. Nah dari sana Indonesia juga at the same time mempunyai masalah akses energi pada saat itu karena kurangnya pekerjaan dan lain-lain. Nah dari sana aku sempat mikir, bisa nggak sih kita menggabungkan satu solusi untuk dua masalah ini. Dan awalnya itu sebenarnya topik skripsi aku, yang itu awalnya berawal dari membuat grafena. Grafena itu apa? Topik skripsi di tahun 2020. Oke, itu semester 2. Semester 2 udah mikirin topik skripsi, luar biasa. Oke. Jadi mungkin sebagai background, karena setelah aku menang beberapa olimpiade, aku ditarik dosen, ya udah kamu sekalian buat skripsi aja. Dari sana akhirnya topik skripsi aku itu merubah limbah menjadi material terbarukan. Dan itu pertama kali di Indonesia ya? Iya, itu namanya grafena atau grafin. Grafin itu intinya sebuah material berbasis karbon yang mempunyai konduktivitas elektrik yang sangat tinggi gitu kan. Nah, dari sana kan aku udah menemukan tuh solusi dari limbah sampah. Tapi bisa nggak sih sebenarnya aku buat ini menjadi sesuatu yang lebih baik agar si limbah sampah ini nggak cuma jadi grafen aja gitu. Sampah ini sampah apapun ya? Nah, kalau untuk aku itu sebenarnya sampah apapun yang mempunyai ikatan karbon kasarnya. Jadi kalau dalam case aku sempat ada sekam padi, ada juga misalnya botol plastik dari polyethylene terephthalate, ada juga polyethylene itu dari kayak kresek gitu kan, yang warna hitam atau yang warna putih gitu kan, atau misalnya dari packaging makanan ataupun dari itu yang berbasisnya polipropilen, asalkan itu ada ikatan karbonnya, itu bisa dirubah menjadi grafen melalui proses yang namanya pirolisis. Pirolisis itu intinya kayak kita nge-oven aja sih, dalam artian nge-oven kita taruh si limbah ini dengan ada misalnya bisa bilang aktivator. Dari aktivator masuk ke dalam furnace atau ya oven, dan dia akan nanti berubah menjadi karbon. Nah, caranya gimana? Karena saking panasnya, yang cuman bisa bertahan itu cuman si karbonnya itu. Oh gitu, dan karbon ini merupakan energi yang akan dibentuk jadi baterai gitu ya? Iya, betul. Jadi karbon itu kan bentuknya serbuk ya. Nah, dari serbuk itu, aku sempat cari, bisa nggak sih grafin ini dijadikan sebuah energi material gitu, karena kebetulan selaras dengan topik aku. Ternyata bisa jadi baterai. Nah, dari sana akhirnya ya udah aku coba sintesis melalui yang namanya solid state. Solid state itu ya intinya kayak namanya kita nge-baking ya. Jadi yang biasanya ada parchment paper, tapi di sini ada metal paper, metal thin sheets. Nanti di atas itu bisa kita jadiin kayak slurry atau kayak jadi adonannya. Nah, dari adonan itu bisa kita taruh di atas metal tadi, dan dia akan menjadi baterai, atau sekarang sih bisa dibilang masih satu lembar dari baterai. Jadi kalau misalnya nih kita ngelihat baterai yang gede, misalnya kayak di HP kita, itu kan dia itu sebenarnya kalau misalnya sebesar ini, dalamnya itu ada kayak banyak lembar-lembaran dari baterai-baterai ini. Nah, ini yang aku buat dari si grafen yang berasal dari limbah tadi. Itu prosesnya gimana tuh? Prosesnya detail pengubahan limbah sampah tadi menjadi baterai itu seperti apa dan bagaimana, lalu membutuhkan jangka waktu berapa lama sih itu? Sebenarnya kalau jangka waktunya itu sebenarnya nggak terlalu lama sih Bang. Jadi bisa sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebenarnya bisa selesai. Kenapa bisa lumayan cepat? Karena proses aku itu memakai prinsip fisika. Dalam artian aku memakai yang namanya itu proses plasma. Apa sih proses plasma? Jadi intinya dari limbah tadi
kan sudah dimasuk oven tadi ya. Yang oven tadi menjadi powder. Si powder ini anggapnya sebagai tepungnya. Dari tepung tadi kan kita campur dengan aktivator lain jadi si sheet-nya tadi kan. Dari sheet-nya itu tadi baru nanti ada yang solid state itu kita tumpuk-tumpuk dari kita akan buat beberapa kali. Si sheets-nya itu nanti akan jadi lembar-lembaran baterai, dan dari sana sebenarnya kalau untuk buat lembarannya aja itu cepat kok, misalnya dalam 2 hari juga selesai, dan kita nggak butuh terlalu banyak kalau misalnya untuk baterai kecil biasa gitu kan. Nah dari sana prosesnya itu untuk khususnya membuat dari limbah kegrafenanya tadi itu ada yang namanya flash joule. Flash joule itu apa sih? Itu ya si karbon yang kecil-kecil tadi kita taruh dalam bisa dibilang kayak sebuah chamber gitu, dan nanti akan ada arus elektrik yang sangat besar gitu. Karena kenapa harus besar? Saking nanti besarnya, kalau material itu ada yang namanya struktur kristal. Apa sih? Mungkin ini kayak wah ini baru semua nih gitu kan. Tapi anggap aja kayak misalnya kalau kita ngebuat kue tadi, kalau kita potong kue kan nanti ada kayak mungkin rongga-rongganya lah, apa-apanya. Nah itu kan bisa dibilang kayak struktur yang ngebuat kue itu menjadi sebuah kue gitu kan. Nah dari sana akhirnya bisa kita jadikan si material tadi begitu intinya. Perbedaan baterai dari sampah yang Bang Mauris hasilkan dengan baterai pada umumnya apa sih? Apakah mungkin lebih efektif atau lebih oke atau bagaimana Bang? Yang jelas kalau baterai yang kita hasilkan itu secara capital atau pengeluaran akan lebih rendah. Kenapa? Karena kalau baterai yang biasanya misalnya dari yang kita biasa pakai di HP atau misalnya di truk atau di mobil listrik itu memakai lithium. Lithium itu sebuah metal yang bisa dibilang lumayan susah dapatkan sih sebenarnya. Jadi dari itu semua harus diekstraksi dari bumi lagi, segala panjang. Memang secara performance mereka akan lebih baik dan lebih efisien karena memang secara naturalnya pakai itu. Tapi dengan kita menggunakan limbah, menggunakan semua proses ini kan kita bisa cut so many processes ya kan. Dan karena itu kita juga mendukung keberlangsungannya bumi kita gitu. Karena kita memakai sampah, kita nggak harus ngambil lagi gitu. Dan dari sana akhirnya kita bisa bilang bahwa baterai kita itu lebih friendly lah dalam sense sustainability dan socio-ekonominya bisa lebih baik gitu untuk kedepannya karena kita memakai material-material yang sudah tidak dipakai lagi yaitu sampah dan limbah begitu. Jadi kan Bang Mauris mention nih tentang mobil listrik, berarti baterai yang Bang Mauris hasilkan dari limbah sampah ini bisa dihasilkan menjadi baterai untuk industrialisasi menuju mobil listrik itu atau gimana nih? Bisa jadi ke depannya iya. Jadi memang sebenarnya kalau sudah jadi baterai itu bisa kita taruh untuk mobil. Tapi kalau sekarang kita satu-satu dulu lah gitu kasarnya. Jadi memang ada, kebetulan aku sekarang kan jadi koordinator lab di FT, di Fakultas Teknik. Dan aku ada beberapa tim yang memang mengurusi kajian strateginya. Ada juga yang mengurusi regulasi. Ada juga yang memang secara teknisnya. Jadi kita pengen ngelihat cocok nggak sih untuk nanti ke mobil dan akan seberapa banyak yang kita butuhkan materialnya gitu. Tapi kalau sekarang kita udah pernah buat baterainya itu dipakai untuk motor yang sebelumnya itu dan udah berhasil ya itu? Udah berhasil, udah pernah kita pakai malah keliling UI gitu. Dan motor ini itu sebenarnya hasil dari bisa dibilang sebuah masukan dari masyarakat yang sempat kami bantu dalam proyek pengabdian masyarakat. Dari sana mereka bilang, Pak, saya ada motor lama, bisa nggak sih kalau kita buat motor ini bisa dipakai lagi, mungkin pakai baterai. Dan dari sana saya dan tim ngelihat, wah kayaknya bisa nih kalau kita lakukan. Dan alhamdulillah memang terjadi. Jadi mungkin kita berharapnya kedepannya mungkin beberapa tahun lagi ya bisa untuk mobil, dan mungkin ya kedepannya siapa tahu bisa untuk bus atau mungkin truk gitu kan, mungkin nanti ke depan. Ya kan siapa nggak tahu ya kan, tapi siapa tahu bisa. Dan pastinya ini ramah lingkungan banget ya si baterai dari limbah sampah ini. Oke, Bang Mauris, ini kan Bang Mauris merupakan pencetus dan pencanang dan juga penemu nih pertama kali di Indonesia. Itu bisa diceritakan gimana dan sekarang status baterai itu seperti apa? Apakah sudah dipatenkan atau gimana nih statusnya? Jadi kalau dalam riset itu sebenarnya kita punya performance indikatornya, namanya itu
TKT atau tingkat ketersediaan teknologinya. Kalau sekarang TKT itu kita baru di TKT nomor 6 atau baru masuk ke pilot project. TKT paling tinggi itu nomor 9, artinya udah bisa di pabrik gitu kan. Nah, kalau sekarang kenapa kita nomor 6? Karena jujur kita masih sangat baru ya kan, untuk ngelihat ke sini masih banyak seperti optimalisasi, ngebuat mesinnya lagi, atau mungkin dari bahas SDM-nya masih banyak yang harus kita bahas gitu. Tapi dari sana sekarang kita lagi mengurusi untuk mendapatkan jurnal dan juga patennya, jadi memang kita lagi urusin. Dan itu atas sama pribadi ya? Iya, betul. Sebenarnya kenapa itu kita urusin bukan karena untuk kepentingan pribadi juga, tapi biar untuk mengamankan dan tidak dipakai oleh orang yang mungkin tidak mempunyai niat baik lah gitu. Jadi biar disalahgunakan ya takutnya. Dari sana mungkin kita pastikan, karena memang sebenarnya kalau project ini saya pertama kali buat itu memang bukan buat diri sendiri dalam artian pengen riset aja, karena ya memang ya itu tadi, akses di Indonesia terhadap energi ataupun sustainability itu atau keberlanjutan itu kan masih sangat jarang dan sangat kecil gitu. Dan ya karena saya mempunyai akses ke arah sini, ya sekalian aja kita lakukan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Dan apalagi misalnya kalau motor kan di Indonesia masih banyak yang pakai ya, atau mobil. Siapa tahu dengan kita bisa menggantikan motor mereka dengan listrik, siapa tahu mereka tidak harus mengeluarkan duit lebih banyak mungkin ke minyak yang sekarang lagi tinggi gitu kan. Jadi banyak konsiderasi lah yang saya lakukan untuk ke arah sana, karena yang penting masyarakat punya akses dulu ke sini, baru nanti urusan paten atau itu baru kita urusin. Yang penting masyarakat punya akses dulu, semuanya mereka bisa merasakan, baru nanti ke depannya akan lebih nyaman lah untuk kalau maupun diklaim atau apa itu urusan nanti lah, itu mudah semuanya gitu. Dan pastinya kalau misalnya masyarakat ke depannya nih semuanya pakai kendaraan listrik kan turut berkontribusi untuk mengurangi polusi udara nih, yang menjadi satu masalah khususnya di Indonesia gitu kan Bang Mauris. Nah Bang Mauris, terakhir nih mungkin bisa disampaikan kebermanfaatan seperti apa yang Bang Mauris harapkan dari baterai hasil olahan sampah ini? Sebenarnya karena baterai olahan dari sampah ini kita menganut sistem sirkular ekonomi ya, jadi dari sampah yang seharusnya tidak dipakai lagi kita buat menjadi hal baru. Kenapa itu sangat penting? Karena mungkin kalau Bang Leon juga pernah lihat mungkinnya kayak kita nge-recycle bungkus kopi jadi tas gitu bisa. Itu sangat bagus, tapi kan jarang banget ya orang make sebenarnya gitu. Ya mungkin antara fashion apa itu terserah lah gitu. Tapi mungkin kalau kita bisa melakukan ini ke dalam impact yang lebih, dalam artian tidak hanya mengurangi polusi tapi juga bisa membuat lapangan kerja, membantu UMKM, karena kan namanya kita butuh sampah, nggak mungkin dari kita setiap hari nyari sampahnya gitu kan. kan nggak mungkin juga gitu. Nah dari sana mungkin kita bisa membeli sampah-sampahnya dari mungkin pengepul sampah, ataupun mungkin bapak ataupun ibu yang mempunyai usaha di pengumpul sampah ini. Jadi kita juga bisa bilang ya memastikan bahwa usaha mereka akan ada ke depannya, karena mereka sudah mempunyai user pastilah gitu untuk kedepannya. Jadi yang jelas untuk saya ini tidak hanya mengenai akses, tapi juga untuk membuka lapang pekerjaan barulah untuk semua orang, khususnya dalam level UMKM gitu. Mantap, luar biasa sekali. Ternyata harapan dari Bang Mauris terkait dengan baterai dari sampah ini tidak hanya melulu baterainya, tapi juga ada sisi-sisi positif lainnya. Impact sosial lainnya tadi, UMKM, terus lapangan pekerjaan dan lain sebagainya pastinya. Terima kasih Bang Mauris untuk cerita inspiratifnya. Nah Tribuners, itu tadi cerita menarik dan pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Tetap saksikan Yellow Jacket Podcast di episode berikutnya, karena pasti akan ada narasumber dan topik menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya.